Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa'ada man ata'ahu bidaris salam wastajaba liman da'ahu wa qad tawakkala alaihi fi injazil maram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi arsalahu ila jami'is tsaqalain. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa jallil ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah salat subuh, jamaah majelis ta'lim Masjid Baitur Rahman, mari kita senantiasa mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya jualah saat ini kita hadir mengikuti kegiatan pada hari ke-28 ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita kesehatan, keafiatan, sehingga kita mampu menuntaskan, menyelesaikan, menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke hariban alam suri tauladan kita semua, habibana wa nabiyana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurah pula kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya yang senantiasa istiqomah dan mutaba'ah kepadanya hingga yaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati dan dimuliakan Allah, pada kesempatan yang sangat baik dan mulia ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan kajian materi tentang amaliyah akhir di bulan Ramadan, atau amaliyah-amaliyah sebagai penyempurna di bulan Ramadan tahun ini. Karena secara kebetulan seandainya puasa kita 30 hari di Istiqmal, berarti pasti ya itu berlebaran, berhari raya Idul Fitri itu jatuh pada hari Senin. Besok maghrib pemerintah akan mengadakan ru'yatul hilal bil fi'li untuk menentukan atau meru'yat hilal, dan apabila kemungkinan ya bulan masih di bawah ufuk, maka jumlah puasa diistiqmalkan menjadi 30 hari, berarti puasa sampai kepada hari Ahad. Dan sepertinya ya lebih cenderung kepada bahwa menurut hisab itu bulan pada hari Sabtu besok itu masih di bawah ufuk, sehingga kemungkinan besar ya jumlah puasa kita di Istiqmal menjadi 30 hari. Yang sering jadi kontroversi beda pendapat adalah tatkala wujudul hilal, karena wujudul hilalnya baru ya 1, sekian detik derajat gitu ya, sehingga tidak memungkinkan untuk diimkan ru'yat. Itulah yang sering memantik perbedaan pendapat. Ya, ada yang berpendapat yang penting wujudul hilal, tidak memandang berapa ketinggiannya, yang penting sudah wujudul hilal. Sementara Mabims, ya, Majelis Agama-Agama Asia Tenggara, itu menentukan ketinggian bulan itu sampai 3 derajat. Hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah, maka bagus ya, pas kalau di penghujung Ramadan ini kita bahas tentang amaliyah penyempurna di akhir Ramadan. Hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati dan dimuliakan Allah, kita simpelkan saja materi itu dengan peristiwa yang pernah terjadi 15 abad yang lalu, pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah, menyebarkan risalah tauhid di muka bumi ini. Peristiwa ini direkam dari sahabat Nabi bernama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, pada suatu subuh kami dengan kawan-kawan, dengan sahabat yang lain siap untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kami sudah duduk rapi, tinggal lagi nunggu sang imam datang. Tinggal lagi kami menunggu Rasulullah SAW untuk menjadi imam datang ke masjid. Entah apa penyebabnya bapak-bapak sekalian,
Pada pagi itu Rasulullah datang terlambat ke masjidnya. Nyaris tanduk matahari muncul dari arah sebelah timur, kata beliau. Artinya hampir siang. Kalau menurut kajian, pengajian ataupun sholat-sholat sebagaimana biasa Bapak Ibu sekalian, tak akan mungkin Rasulullah itu datang ke masjid terlambat, karena rumah beliau nempel di masjid. Ya, bapak-bapak yang pernah berangkat umroh ataupun haji itu pasti pernah melaksanakan sholat di sekitar area Masjid Nabawi, apalagi pernah di Raudhah. Itu sebelah kiri dinding itulah rumah Nabi, itulah kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kira-kira apalah penyebabnya sehingga Nabi pagi itu agak kesiangan? Kata Abdullah bin Mas'ud, nyaris tanduk matahari terbit dari arah sebelah timur. Namun penungguan atau penantian itu kemudian berakhir karena Rasulullah datang masuk ke masjid. Bapak Ibu sekalian, sekalipun beliau terlambat, beliau tetap menyempatkan untuk sholat qobliyah subuh, karena sebagaimana kita ketahui bahwa qobliyah subuh itu adalah qobliyah yang sangat tinggi varian pahalanya. Bahkan dalam sabda Rasulullah SAW, hadis riwayat Muslim, rakaataini qabla subhi khairum minad dunya wa ma fiha. Salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu seperti lebih baik daripada dunia dan isinya. Luar biasa sekali sekalian. Bahkan boleh dikatakan ya, salat qobliyah dan ba'diyah atau rawatib, salat rawatib qobliyah dan ba'diyah, salat sunnah wa rawatib itu rajonyo adalah salat sunnah subuh atau qobliyah subuh. Kalau sholat sunnah muqayyad itu adalah sholat sunnah tahajud. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, baik, setelah beliau sholat sunnah qobliyah subuh, kemudian terdengar iqamah. Setelah iqamah semua berdiri. Sebagaimana zaman sekarang, para imam biasanya melihat ke belakang, mencontoh Rasulullah SAW, melihat kondisi jamaah apakah sudah lurus atau belum, sudah siap atau belum. Ya, ucapannya terkenal sampai sekarang, ada sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Ada juga ucapan istawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah. Ada sawu atadilu wala takhtalifu dan sebagainya. Nah, pagi itu bapak-bapak sekalian, beliau melihat ke belakang, menyampaikan kata-kata itu. Beliau tambahi dengan kalimat, nanti setelah selesai sholat subuh, kalian agar duduk di tempat duduknya masing-masing. Berarti Nabi akan menyampaikan tausiah, pengajian pagi hari itu. Setelah itu sholat subuh dimulai. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, setelah sholat subuh selesai, Nabi berbalik ke belakang. Kira-kira seperti inilah ya, Nabi berbalik ke belakang dan menyampaikan tausiah, pengajian. Isi pengajiannya sebagai berikut. Setelah beliau mengucapkan salam, hamdalah, syahadat, solawat, membacakan ayat-ayat Quran, menyampaikan tausiah wasiat, ya, kemudian beliau menyampaikan inti pengajiannya. Wahai sahabat-sahabatku, sebagaimana Allah mentakdirkan kepadaku untuk senantiasa bangun malam. Bangun malam itu Bapak Ibu sekalian menjadi rutinitas bagi Rasulullah, sehingga disebut dalam Al-Quran itu nafilah. Profesor Dr. Wahbaz Az-Zuhaili ya memberikan penjelasan dalam kitab Al-Fiqh wa Adilatuhunya. Jadi sholat sunnah nafilah, bukan nama sholat, tetapi sholat sunnah yang rutin dilakukan. Itulah sholat sunnah tahajud. Sebagaimana Allah mentakdirkan kepadaku agar aku senantiasa sholat nafilah, sholat tahajud. Tadi malam sewaktu saya sedang sholat sunnah tahajud, tiba-tiba saya diserang dengan rasa ngantuk yang amat sangat, ngantuknya. Maka kuperingan sholat. Kuperingan sholat maknanya Bapak Ibu sekalian, beliau biasa baca surah panjang-panjang. Nah, karena diserang dengan rasa ngantuk yang amat sangat, beliau meringankan sholat dengan membacakan ayat atau surah yang pendek. Setelah itu saya tertidur di tempat sholat.
Cuman tidak dijelaskan bagaimana bentuk tidurnya, gitu ya. Apakah dia bergeletak nian, tergolek nian, atau tidur seperti ini, gitu kan? Dia wallahu a'lam. Aku tertidur di tempat sholatku itu, dan di saat tidur itulah saya bermimpi berada di sisi Tuhanku dalam keadaan yang paling sempurna. Saat itu Tuhanku nanya kepada aku, ini pertanyaannya, ya Muhammad, atadri fima yahtasimul mala'ul a'la. Muhammad, apakah kamu tahu apa yang sedang diperbincangkan oleh para malaikat? Fakultu la adri ya Rabbi. Aku jawab, tidak tahu wahai Tuhanku. Setelah aku jawab tidak tahu, Tuhanku mengulangi pertanyaan yang kedua. Fayaqulu saniyan, Tuhanku mengulangi pertanyaannya yang kedua kali dengan pertanyaan yang sama. Ya Muhammad, atadri fima yahtasimul mala'ul a'la. Muhammad, kamu tahu tidak apa yang sedang diperbincangkan oleh para malaikat? Maka aku jawab, la adri ya Rabbi, saya tidak tahu wahai Tuhanku. Setelah pertanyaan kedua dijawab tidak tahu, fayaqulu salisan, Tuhanku mengulangi pertanyaan yang ketiga dengan pertanyaan yang sama. Hanya saja pertanyaan yang ketiga ini bapak-bapak, wa wada'a kaffaihi baina katifai, sambil telapak tangan Tuhanku ditaruh di antara dua belikat aku. Ya. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, tidak ada merbot yang anak-anak gak ada ya. Kira-kira gambarannya seperti ini. Nabi di sebelah kanan Allah, dia wabaina katifaihi, dia wabaina katifaihi, di antara dua belikat Nabi kanan dan kiri, khatamul anbiya wal mursalin. Di situ ada cap kenabian. Sebagaimana kisah dalam sirah Nabawiyah bahwa Nabi SAW umur 12 tahun pernah diajak ke Gaza oleh pamannya Abu Thalib. Dan pendeta di Gaza namanya Buhairo itu melihat di antara dua belikat Nabi kanan dan kiri itu ada cap kenabian. Itulah yang ditaruh telapak tangan Tuhanku di antara dua belikat aku. Wa wada'a kaffaihi baina katifai. Telapak tangan Tuhanku ditaruh di antara dua belikat aku. Bapak-bapak, kita stop sebentar. Ini analogi Rasulullah. Ya, jangan punya pikiran, berarti Tuhan tuh punya tangan pecah gitu nih, ya, tidak boleh. Dia tak boleh mentasarrufkan, menjisimkan, ya. Nanti kita berpikirnya tentang zat Tuhan, tidak boleh. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah fa innakum la taqduruna qadrah. Berpikirlah kamu tentang ciptaan Allah, makhluk Allah, jangan berpikir tentang zat Allah. Kalian tidak akan sanggup memikirkannya. Nah, Bapak sekalian, kembali kepada kisah tadi. Ya, ini tasarruf, analogikan, kira-kira gitu ya, digambarkan oleh Rasulullah. Pertanyaan yang ketiga diulang oleh Tuhanku sambil telapak tangannya ditaruh di antara dua belikat aku, sampai aku merasakan segar ke dalam dadaku. Taruh, ya Muhammad, atadri fima yahtasimul mala'ul a'la. Muhammad, apakah kamu tahu apa yang sedang diperbincangkan oleh para malaikat? Fakultu, maka aku jawab. Laju Rasulullah pacak jawabnya Bapak sekalian. Ya Rabbi, hum yatakallamuna fil kafarati wad darajati. Tuhanku, para malaikat itu sedang memperbincangkan tentang peleburan dosa dan peningkatan derajat. Mendapat atau mendengar jawabanku seperti itu, Tuhanku tersenyum kepada aku. Aku tidak bisa melukiskannya dengan kata-kata, betapa indahnya senyuman Tuhanku kepada aku. Bapak Ibu sekalian, setelah pertanyaan itu dijawab oleh Rasulullah SAW, ya, Allah melanjutkan pertanyaan. Ya Muhammad, wamal kafarati. Muhammad, apa baik yang dapat melebur dosa dan kesalahan? Fakultu, maka aku jawab. Yang pertama, bapak-bapak, naklul aqdami ilal jamaat, pergi melangkahkan kaki menuju jamaah. Itu satu, dapat melebur dosa dan kesalahan. Yang kedua, wal julusu fil masajidi ba'da sholawat, duduk di masjid setelah melakukan sholat.
Dua. Yang ketiga, isbaghul wudu'i indal karihat, menyempurnakan wudu di saat malas. Itu semua dapat melebur dosa dan kesalahan. Yang pertama, naklul aqdami ilal jamaat, pergi melangkahkan kaki menuju jamaah. Ada item-itemnya. Yang pertama, menurut penafsir hadis, yang pertama pergi menuju jamaah adalah pergi menuju sholat Jumat. Itu yang paling pertama. Jadi Jumat itu dapat melebur dosa. Ada yang bilang dapat melebur dosa harian. Itulah hari Jumat. Mungkin saja setiap detik, setiap menit kita ada dosa dan kesalahan. Allah nyiapkan alat pelebur dosanya, penghapus kesalahannya. Apa itu? Istighfar. Mungkin saja setiap jam kita ada salah dan dosa. Mungkin saja, terasa atau tidak terasa, langsung atau tidak langsung. Allah nyiapkan untuk pelebur dosanya, yaitu sholat 5 waktu. Mungkin saja jam 9, 10, 11 ada dosa dan kesalahan, kekhilafan. Datang azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah zuhur telah datang. Ngambil air wudhu, hamparkan sejadah, datang ke masjid, sholat zuhur. Hilang dosa jam 10, 11 tadi. Mungkin saja ada dosa harian, itulah Jumat pelebur dosanya. Bahkan mungkin ada dosa bulan ke bulan, maka datang bulan Ramadan. Ramadan adalah pelebur dosanya. Inilah makna dari masalus salawatil khams, al-jum'atu ila jum'ati wa Ramadan ila Ramadani kafaratun fima bainahuma. Salat 5 waktu dari waktu ke waktu, salat dari Jumat ke Jumat, puasa Ramadan ke Ramadan berikutnya, kafaratun adalah kafarat, penebus dosa di antara keduanya. Bapak Ibu sekalian, jadi poin pertama itu dapat pergi menuju jamaah, artinya pergi menuju salat Jumat. Kebetulan hari ini hari Jumat, insya Allah kita akan melaksanakan salat Jumat. Yang kedua, pergi menuju jamaah adalah pergi menuju salat berjamaah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, betapa tinggi fadilah keutamaan salat berjamaah. Dan itulah kemurahan Allah yang diberikan kepada kita. Manfaatkanlah salat berjamaah, karena itu dapat melebur dosa dan kesalahan. Yang ketiga, makna menuju jamaah adalah pergi menuju ke majelis ta'lim. Insya Allah dan alhamdulillah, ya, di samping sholat berjamaah pagi hari ini, ya, kita pun mengadakan kajian Islam. Inilah majelis ta'lim. Dan yang keempat, makna pergi menuju jamaah adalah pergi menuju majelis zikir. Baik majelis zikir dalam arti kata terstruktur, terorganisir. Ada majelis zikir ya di tempat lingkungan kita. Ada yang memang majelis zikirnya setiap pada sholat fardu. Itu termasuk bagian juga dari majelis zikir. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, keempat ini adalah penjabaran dari yang pertama, ya, naklul aqdami ilal jamaat, pergi melangkahkan kaki menuju jamaah. Itu dapat melebur dosa dan kesalahan. Yang kedua, yang pokoknya tadi, ya, wal julusu fil masajidi ba'da sholawat. Usahakan setiap kita habis sholat, terutama sholat di masjid-masjid, ya, duduklah terlebih dahulu. Inilah sebenarnya ajaran i'tikaf. I'tikaf secara khusus biasanya dilakukan oleh Rasulullah SAW tatkala di akhir-akhir Ramadan, dan penjelasannya sudah banyak dibahas oleh para ulama, ya, para habib, para ustadz, para kiai tentang keutamaan i'tikaf. Beliau Rasulullah SAW beriktikaf di 10 malam terakhir dengan harapan beliau ingin mendapatkan malam kemuliaan Ramadan. Itulah yang dinamakan malam Lailatul Qadar. I'tikaf bisa diisi dengan kegiatan-kegiatan seperti membaca Al-Quran di saat kita sedang berzikir. Bisa juga diisi dengan berzikir, menyatukan antara fikir dan zikir, antara tafakur dan tazakur. Tidak seperti itu pun diam saja, itu sudah termasuk i'tikaf. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, i'tikaf, ya, kalau bahasa kita bisa jadi itu namanya bersemedi, menenangkan pikiran. Bisa jadi bapak-bapak merenung tentang hakikat penciptaan Allah kepada diri kita, hakikat penciptaan Allah kepada alam semesta. Mungkin saja, ya Allah, 60 tahun yang lalu aku dilahirkan ke alam dunia ini dari seorang ibu yang bernama titik-titik, dan ayah bernama titik-titik.
Terbayang ibu bapak kita di saat mereka masih hidup, selingi dengan doa, ya Allah, ampunilah segala dosa kesalahan orang tua saya. Terus masa-masa kecil saya di SD di kampung nun jauh di sana, saya sekolah di sekolah madrasah atau dasar. Terbayang guru-guru kita yang mengajari kita, terbayang lagi wajah guru agama kita mengajari kita tentang agama. Ternyata dia sudah meninggal, selingi doa, ya Allah, 25 tahun kemudian aku mempunyai istri bernama ini. Dari istriku itu aku punya anak dan keturunan. Ya Allah, jadikanlah keluargaku yang bahagia, keluarga yang damai, dan mudah-mudahan dapat mengantarkan kami sekeluarga kepada ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, dalam benak dalam pikiran kita, ya Allah, sekarang umurku sudah sekian tahun. Saya tidak tahu berapa lama lagi hidup di dunia ini. Tapi saya minta ya Allah, berkahilah umur yang telah lalu, rahmatilah umur yang masih tersisa. Bapak-bapak, pikir-pikir itulah dikumandangkan, dihadirkan gitu ya, pada saat kita sedang beriktikaf. Itu makna dalam dari wal julusu fil masajidi ba'da sholawat, duduk di masjid setelah melakukan sholat. Jadi duduk saja sudah beribadah dan dapat melebur dosa dan kesalahan. Baik bapak-bapak, yang ketiga yang dapat melebur dosa dan kesalahan adalah isbaghul wudu'i indal karihat, menyempurnakan wudu di saat males. Saya tanya sama bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau ada ya, ada ibu. Ya, kondisi dan situasi apa di saat kita berwudu males? Ayo. Di saat ngantuk, saat bangun tidur. Bapak-bapak, jangankan sedang males, sedang biasa saja berwudu, nilai pahalanya, nilai fadilah keutamaannya luar biasa. Ada sahabat kita, sahabat Nabi bernama Bilal bin Rabah. Maaf, beliau berkebangsaan negro, kulitnya hitam, tapi pernah dipanggil oleh Rasulullah, wahai Bilal, kesini Bilal. Segera Bilal menghadap Rasulullah. Bilal, amal perbuatan apa yang biasa kamu lakukan? Sungguh aku mendengarkan suara terompahmu, suara sandalmu di surga. Subhanallah, bapak-bapak sekalian, Rasulullah masih hidup, sahabat masih hidup. Ini nubuah Rasulullah, nubuah kenabian, menggambarkan bahwa Bilal adalah calon penghuni surga. Amal perbuatan apa Bilal yang kamu biasa lakukan? Sungguh aku mendengarkan suara sandalmu di surga. Kata Bilal tawadu, tidak ada ya Rasul, biasa-biasa saja. Tidak wahai Bilal, sungguh aku mendengarkan suara sandalmu di surga. Baru Bilal berucap, ya Rasul, aku tidak melakukan wudu kecuali sholat sunnah sesudahnya. Jadi dari jawaban Bilal ini ada dua kebiasaan Bilal. Yang pertama rajin berwudu, yang kedua sholat sunnah sesudah berwudu. Bapak ibu sekalian yang saya hormati, dapat kita ambil tuh pelajarannya. Ya, berwudu di saat sedang tidak males, nilai fadilahnya luar biasa. Bahkan hukumnya makruh. Kalau bapak-bapak habis berwudu, airnya yang nempel di kening, di tangan, dilap dengan tisu, dengan sapu tangan, itu hukumnya makruh. Biarkan dia kering sendiri, dihisap oleh pori-pori kulit kita. Karena butiran-butiran air wudu yang nempel di kening akan menjadi butiran-butiran mutiara yang kilau kemilau di yaumil mahsyar nanti. Subhanallah. Itulah keistimewaan berwudu. Dan di saat kita malas berwudu, itu tambah sempurna lagi, luar biasa. Dan biasanya itu saat kita bangun tidur. Mohon maaf, ada bapak-bapak dari Pagar Alam, saya tahu persis Pagar Alam bagaimana kondisinya kalau pagi hari, dingin, apalagi di Gunung Gahru, di Curug, Bengkulu ya, itu sering ada diklat ke arah sana bapak-bapak ya. Saya keseharian di Balai Diklat, itu kadang-kadang ada diklat jarak jauh atau PDWK berangkat ke sana. Wah, luar biasa dinginnya. Nah, saat kita sedang dingin kemudian kita berwudu, ya, saat itulah itu luar biasa nilai fadilah keutamaannya. Isbaghul wudu'i indal karihat, menyempurnakan wudu di saat malas, itu luar biasa nilai fadilah dan keutamaannya. Bapak ibu sekalian, 3 pertanyaan dijawab oleh Rasulullah ini. Setelah dijawab, Tuhanku tersenyum kepadaku. Aku tidak bisa melukiskan dengan kata-kataku betapa indahnya senyuman Tuhanku kepadaku. Setelah itu bapak-bapak, Allah melanjutkan pertanyaannya lagi. Wa mad darajati. Yang kedua tadi Pak,
Wa mad darajati ya Muhammad. Lantas apa saja Muhammad yang dapat meningkatkan derajat? Fakultu, maka ku jawab, yang dapat meningkatkan derajat itu yang pertama it'amut ta'am, memberi makan. Memberi makan dapat meningkatkan derajat. Otomatis bapak-bapak kita sebagai penderma, kaitannya dengan amaliyah kita di bulan Ramadan ini, itu sudah kita dengar bahwa ada amaliyah sebagai penyempurna ibadah puasa kita, yaitu mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah bagian dari zakat, karena zakat itu banyak. Bahkan mungkin bapak-bapak bisa kita lihat ke depan sini, yang namanya ajaran berderma itu paling puncak payungnya adalah infak. Itu infak, itu ya. Berkata anfako, bukan nafako. Kalau nafako nifak, munafik ya. Anfako, itu ya. Berkata berinfak itu anfako, berinfak. Berderma kalau bahasa kita. Anfik ma fil jahid, ya'ti ma fil ghaib. Infakkan, keluarkan, dermakan apa yang ada dalam saku, nanti akan datang dari yang gaib ke dalam saku. Artinya Allah jamin ya, orang yang berinfak itu akan diganti. Maka kita tidak pernah mendengar ya kasus ada orang rajin berinfak jatuh miskin, nggak ada ya. Biasanya malah tambah banyak dan tambah berkah. Gitu ya. Anfik ma fil jaib ya'ti ma fil ghaib. Infakkan apa yang ada dalam sakumu, nanti akan datang dari yang gaib ke dalam saku. Maksudnya akan diganti. Illa ma atahullahu malan. Kecuali Allah akan mendatangkan harta ke dalam dirinya, ke dalam dia. Maksudnya diganti. Tuh, jadi infak paling duluan. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti menanam satu butir biji. Dia akan tumbuh menjadi 7 tangkai, tiap tangkai 100 biji. 100 kali 7, 700 kali lipat. Ada enggak bank di dunia yang bisa melipat gandakan uang kita, uang nasabah 700 kali lipat? Saya yakin tidak ada. Ada salah seorang jamaah taklim menjawab, ada Ustaz. Bank apa? Bangkrut. Bapak Ibu sekalian, kalau bank Allah enggak, itulah jaminan, garansi. Orang yang berinfak itu dilipat gandakan, itu seperti itu. Bapak-bapak kembali ke bang tadi, ini payungnya. Di bawah payung itu ada namanya zakat. Ini mereka it'amut ta'am, zakat. Zakat ada syarat dan ketentuannya, yaitu nisab, haul, dan tamakun. Nisab kadar harta itu kurang lebih 83, sekian gram. Ya bulatkan saja 84 gram. Kalau 1 gram 1 juta, yang jelas sekarang lebih ya. 1 juta berarti 85 juta kurang lebih. 84 juta sampai itu batas nisab. Tamakun menetap setahun, ketemu berikutnya namanya haul, baru dikeluarin zakatnya 2,5%. Zakat ada syarat dan ketentuannya. Yang menerimanya pun ada bagian-bagiannya. Itu zakat. Zakat dibagi dua, 1 zakat mal, 2 zakat fitrah, yang tadi sudah kita sebutkan. Zakat mal banyak, ada zakat tijarah, gitu ya, ada zakat rikas dan seterusnya. Itu yang kedua zakat. Jadi infak payungnya di bawah zakat. Di bawah zakat ada yang namanya sodakoh. Sodakoh tidak mengenal haul, tidak mengenal nisab, ya, tidak mengenal tamakun. Itu sodakoh, bahkan lebih umum. Senyum saja kita bertemu dengan orang, artinya berwajah wajhun malihun, bermuka manis, ya, itu sudah masuk sedekah. Buang duri di jalan itu termasuk sedekah. Jadi sedekah lebih umum lagi. Bahkan bapak-bapak rajin sholat duha, itu termasuk bapak-bapak sudah bersedekah kepada ratusan sendi-sendi di tubuh kita ini. Jadi sedekah lebih umum. Bapak Ibu sekalian, itu di bawahnya lagi di sedekah. Di bawah sedekah ada yang namanya wakaf. Wakaf bapak-bapak ada syarat dan ketentuannya. Ada misalnya syarat dan ketentuannya adalah bahwa wakaf itu menghentikan kepemilikan harta yang kita miliki, diserahkan kepada kaum muslimin untuk dikelola. Maka wakaf ada namanya nazir wakaf. Wakaf tanah misalnya, untuk apa peruntukannya? Misalnya untuk bangunan madrasah, masjid, atau bahkan diwakafkan untuk kuburan. Itu termasuk wakaf. Wakaf hartanya tidak habis seperti zakat tadi, gitu ya. Tetapi kalau wakaf hartanya tetap ada, manfaatnya yang diambil, dan tidak mengenal asnad. Siapapun bisa mendapatkan wakaf, gitu ya. Lembaga apapun, maaf, Masjidil Haram pun masih menerima wakaf. Masjid Nabawi, bapak-bapak keluar dari Masjid Nabawi, berkeluar di pintu gerbang itu sudah menunggu ada yang jual Al-Quran. Ya, kita tawar berapa satu Qurannya? 25 real. Beli 2, 50 real. Nah, beli 20 real. Si penjual nanya sama kita, ini untuk dibawa pulang
atau diwakafkan. Kata kita diwakafkan, maka si penjual ngambil cap, dicapnya, kemudian dikemasjidkan. Masjidil Haram sebesar itu menerima wakaf dari kaum muslimin. Ya, walaupun nantinya disebarkan lagi tidak masalah kan, itu wakaf. Menghentikan kepemilikan harta kita diserahkan kepada kaum muslimin untuk dimanfaatkan. Di bawah wakaf ada namanya hadiah. Hadiah adalah bentuk pemberian dan berderma juga, dan tidak mengenal siapa yang akan diberikan, tetapi ada kaitannya dengan prestasi. Hadiah namanya. Misalnya Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka ulang tahun yang kesekian, yang mengadakan acara jalan santai bersama. Hadiahnya 10 unit rumah sederhana. Hadiahnya. Jadi pemberian, tidak mengenal orang kaya, orang miskin, semua kalau memang itu dapat. Itu namanya hadiah. Namun sayang sedikit, hadiah ini agak hilang namanya, berganti dengan door prize. Ya, sebenarnya itu hadiah. Di bawah hadiah ada namanya hibah. Hibah adalah sama, bentuk pemberian berderma kepada orang-orang yang kita cintai, kita sayangi. Orang tua kepada anak-anaknya. Ya, maka hibah kadang-kadang menghilangkan waris. Hibah kadang-kadang menutup waris. Kenapa? Karena selagi hidup orang tuanya menghibahkan hartanya kepada anak-anaknya. Bahkan anak angkat pun mendapat bagian. Kalau waris, anak angkat tidak ada hak untuk mendapat warisan. Maka hibah, Bapak Ibu sekalian, jadi bentuk pemberian harta yang kita senangi kepada orang-orang yang kita senangi. Di bawah hibah ada yang namanya waris, sama juga berderma juga. Tetapi waris syarat dan ketentuannya ada hubungan pertalian darah. Ada zawil arham, ada zawil purud. Itulah namanya berderma, namanya waris. Terakhir, bapak-bapak, ada yang namanya atiyah. Atiyah adalah bentuk berderma juga, diucapkan dalam bentuk wasiat. Namun sayang, wasiatnya bukan sayang ya, istimewa gitu ya. Istimewanya wasiat itu diucapkan oleh seseorang yang mau meninggal. Kalau sebelum meninggal sedang sehat, wasiat tentang harta ini untuk si fulan, harta yang di sana untuk nomor 2, harta yang ini untuk nomor 3, anak nomor 3, itu hibah. Kalau atiyah, wasiat tentang harta diucapkan di saat mau meninggal, dan ini jarang. Biasanya orang mau meninggal itu dalam keadaan tidak sadar. Kadang-kadang kita hanya melihat, ya hanya melihat itu saja ya, layar monitor itu kan, titit begitu terus. Tatkala sudah lurus, sudah meninggal. Ada orang yang memang istimewa, meninggalnya dalam keadaan sadar. Bahkan dia punya firasat dalam renungannya, pecahnya ini sakitku yang terakhir ini dapat mengantarkanku kematian. Dipanggilnya istrinya atau anaknya lah, istrinya, istriku, bapak tuh punya sarung. Sarung itu termasuk oncak lah. Ya, jarang dipakai, dipakainya hanya untuk acara resmi-resmi akan nikah gitu ya. Walimah gitu. Berikan sarung itu kepada kawan bapak yang namanya Anu di Anu. Kata istrinya, iya Pak. Setelah itu meninggal. Nah, itulah namanya atiyah. Bentuk pemberian harta atau berderma tentang harta dan dalam bentuk wasiat disampaikan di saat ia sedang sakaratul maut. Itulah namanya atiyah. Baik Bapak Ibu sekalian, itu dapat meningkatkan harkat dan martabat. Namanya it'amut ta'am. Kita gabungkan yang kedua dan ketiganya, wasilul arham, walinul kalam. Lemah lembut dalam berucap dan juga rajin bersilaturrahim. Itulah dapat meningkatkan ya derajat kita. Orang rajin bersilaturahim akan terkenang, ya, dan paling tidak akan terjadi tegur sapa. Apa kabar? Apakah sehat? Bagaimana kabar selama ini? Alhamdulillah, semoga Bapak sehat selalu. Itulah manfaat dari silaturahim. Man ahabba yubsatulahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin dipanjangkan umur, diluaskan rezeki, maka gemar-gemarlah bersilaturahim. Dengan silaturahim ini kita bertemu lagi berdoa. Saya dengan Pak Haji Najib, ya, ternyata ketua. Beliau dulu lama bapak-bapak ya menjadi takmir masjid di Masjid Sungai Sahang sini. Ya, karena kebetulan tertutup jalannya kata beliau, jadi pindah ke sini. Ya, jadi semenjak COVID, saya tidak pernah lagi bertemu dengan beliau ini. Semenjak COVID itu berapa tahun ya? COVID-nya aja 3 tahun kurang lebih, sampai sekarang 5 tahunan. Sekarang masih bertemu, alhamdulillah dalam keadaan sehat. Bahkan beliau tadi bilang,
berubah. Katanya saya jadi gemuk ya. Bapak-bapak dan sekalian, itu salah satu manfaat silaturahim. Ya, bapak-bapak, kita tidak tahu sebenarnya kita di alam dunia ini kapan. Jangan-jangan 10 tahun yang lalu kita tidak ada lagi di dunia ini. Jangan-jangan 5 tahun yang lalu kita tidak ada di dunia ini. Mungkin dengan wasilah silaturahim umur kita sampai hari ini. Bisa jadi, bisa. Apalagi dibahas tentang masalah qada mubrom dan qada muallaq. Mungkin dengan wasilah bersilaturahim, dalam silaturahim kita ada doa, Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana. Ya Allah, panjangkanlah umurku, senantiasa beribadah. Ingat ya, panjang umur itu, minta panjang umur itu ibadah kepada Allah. Itu ada orang mengatakan doa minta panjang umur itu doa setan. Ya, tapi ingat, setan itu minta panjang umur itu untuk menggelincirkan manusia. Kalau kita ini minta panjang umur untuk ibadah kepada Allah. Ya Allah, panjangkanlah umurku untuk beribadah kepadamu. Maka muncullah pepatah mengatakan, ya, bahwa sebaik-baik manusia adalah mantola umruhu hasuna amaluhu. Panjang umurnya, bagus amalnya. Wasarnas, manusia jahat, jelek, ya, mantola umruhu wasarra amaluhu. Panjang umur, amalnya jahat. Ya, kita minta panjang umur, amal baik, amal solih. Itulah manfaat silaturahim. Bapak ibu sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, jadi berderma, it'amu to'am, dan kita sedang berada di penghujung Ramadan ini, maka keluarkanlah zakatul mal, zakatul fitri. Kalau zakat mal ya tidak mengenal Ramadan, tidak mengenalnya haul dan tamakun. Tetapi kalau zakat fitrah, inilah di penghujung, di penghujung Ramadan. Dengan berzakat fitrah, maka puasa kita menjadi sempurna. Shaumu abdi mu'allakun bainas sama'i wal ard. Puasa hambaku masih tergantung amal ibadahnya, pahalanya lah, betul ya, masih tergantung antara langit dan bumi. Nggak sampai hatta tusamma bi zakatul fitr, sampai disempurnakanlah dengan zakat fitrahnya. Itulah zakat fitrah, tuhratul lis-shaim wa tu'matul lil masakin, membersihkan orang yang berpuasa dengan memberi makan orang miskin. Bapak ibu sekalian yang saya hormati, kesolihan itu ada 3 tadi, kesolihan sosial ya, it'amu ta'am, wasilul arham, wa nilul kalam. Yang boleh berdosa tadi, isbagul wudu'i indal karihat, nakul aktami ila jamaat, wal julusu fil masajid pada sholawat. 3 dapat melebur dosa kesalahan, 3 dapat meningkatkan harkat dan martabat kemuliaan. Ada 1 kesolehan pribadi luar biasa, wassalatu wan nasun niyam, salat dikala orang lain sedang tidur, itu salat malam. Itulah dapat meningkatkan derajat. Itulah kesolehan pribadi, orang lain tidak ada yang tahu. Bapak ibu sekalian, jawaban Rasulullah SAW ini membuat Allah tersenyum. Kata Nabi, wahai sahabat-sahabatku, Tuhanku tersenyum kepadaku setelah ku jawab pertanyaannya. Aku tidak bisa melukiskan kata-katanya, betapa indahnya senyumanku Tuhanku kepadaku. Setelah itu Tuhanku menyuruh kepadaku, ya Muhammad sal, Muhammad memintalah. Ya Muhammad sal, Muhammad memohonlah. Sa'altu, maka aku memohon. Ini permohonannya. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa antaghfirli wa tarhamani wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghaira maftunin. As'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Bapak ibu sekalian yang saya hormati, semua doa baik, semua doa bagus, tapi doa ini ada istimewanya. Kenapa? Karena dibacakan langsung oleh Nabi di hadapan Allah, dan Allah langsung menyuruh Muhammad berdoa. Coba kita terjemahkan. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar aku senantiasa melakukan amal kebaikan. Wa tarkal munkarat, meninggalkan amal kejahatan. Wa hubbal masakin, mencintai orang-orang miskin. Antaghfirli wa tarhamani, kiranya engkau dapat mengampuniku dan merahmati aku. Idza aradta fitnata qaumin, apabila fitnah telah merajalela di sebuah kaum, fatawaffani ghaira maftunin, wafatkan aku dalam keadaan tidak terfitnah. As'aluka hubbaka, aku memohon cintamu, wa hubba may yuhibbuka, dan cinta orang-orang yang mencintaimu, wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika, dan cinta kepada pekerjaan yang dapat mendatangkan cintamu. Sekali lagi Bapak sekalian, semua doa baik, semua doa bagus, doa ini ada istimewanya karena langsung dibacakan oleh Nabi di hadapan Allah, karena Allah juga menyuruh kepada Nabi dibacakannya. Demikian ya, pagi itu Rasulullah SAW menutup ceramahnya, menutup tausiahnya dengan kata-kata, ya ashabi hadza hakun fa'adlimuha wa durusuha. Wahai sahabat-sahabatku, ini benar-benar terjadi,
pelajarilah oleh kalian, amalkan oleh kalian. Inilah gerangan yang membuat Nabi agak kesiangan pagi hari itu. Ternyata beliau bermimpi bertemu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin di antara Bapak ada yang mau ngamalkan doa ini, boleh nanti saya sharekan kepada merbot masjid sini. Mungkin Bapak-bapak bisa mengupdate-nya ya, dan bisa dibesarkan kan gitu ya. Itu doa Rasulullah SAW di hadapan Allah langsung. Demikian ya, Rasulullah juga sudah selesai ceramahnya 14 abad yang lalu, disampaikan sekarang ya. Mudah-mudahan kita dapat menginspirasi dari doa tersebut untuk terus beramal baik ya, amal baik untuk diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Demikian, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya amal perbuatan yang dari awal Ramadan dan sebelum Ramadan dan sampai hari ini, dan mudah-mudahan sampai kita menghadap Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca kafarat majlis ta'lim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.